sufaha, oh pasti akan berkata orang-orang yang bodoh, minan nasi dari manusia, ma wallahum apa yang memalingkan mereka, kiblatihim dari kiblat mereka, allati kanu alaiha yang mereka menghadap padanya. Qul katakanlah, lillahil masyriq wal maghrib, kepunyaan Allah langit, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Yahdi yang beri petunjuk, may yasha'u kepada siapa yang ia kehendaki, ila siratim mustaqim ke jalan yang lurus. Sayaqulu sufaha'u minan nasi, pasti akan berkata orang-orang yang bodoh di antara manusia. Ya. Yang dimaksud orang yang bodoh itu siapa? Yahudi. Ya. Kenapa mereka dikatakan bodoh? Bodoh dalam masalah apa? Dalam masalah apa? Yang keras. Agama, bodoh dalam masalah agama, bodoh dalam masalah tauhid. Ya. Dalam bidang yang lain bodoh pintar. Naon cirina pintar dalam bidang lain? Pintar masalah berdagang atau masalah-masalah keterampilan. Mereka sudah bisa nyen patung, itu pintar kan? Orang Yahudi bodohnya dalam masalah apa? Kata Naima ini kan karena yang dimaksud as-sufaha itu orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi dikatakan bodoh dalam masalah apa? Tadi dalam terjemah apa? Yang dikatakan oleh mereka itu apa? Apa yang memalingkan mereka? Apa yang memalingkan mereka dari mana kalimatnya yang mana? Baca coba kalimatnya. Mawallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Dipalingkan kemana? Ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram. Mereka mau tidak? Tidak. Kenapa tidak mau? Bodoh. Karena mereka bodoh. Ya. Ketika mereka mengatakan mawallahum an qiblatihim allati kanu alaiha, Allah memerintah kepada Nabi Muhammad, ya. Apa perintahnya? Untuk mengatakan lillahil masyriqu wal maghrib. Apa artinya? Hanya kepunyaan Allah timur dan barat. Kepunyaan Allah timur dan barat. Masyriq apa artinya? Timur. Kalau maghrib? Barat. Ya. Ayat ini Madaniyah itu berarti turunkan di Madinah. Kan Masjidil Haram ada di Mekah. Ya. Mekah itu ada di arah mana dari Madinah? Barat. Timur. Fatih? Dari Madinah ke Mekah arahnya kemana? Yang lain coba siapa yang tahu? Barat. Semua barat setuju. Jadi di Madinah ke Mekah ka kulon gitu. Apa betul begitu? Siapa guru geografinya? Dari Mekah ke Madinah itu bukan timur, bukan barat, tapi ke selatan. Benar. Kalau dari kita kemana ke Ka'bah itu? Barat. Arah mana? Baratnya barat naon? Barat daya. Barat laut, bukan barat laut. Ya. Wijhah kita umat Islam diperintahkan oleh Allah menghadap ke kiblat. Tapi menghadap kemanapun boleh-boleh saja. Karena soal timur dan barat atau masyriq dan maghrib kepunyaan siapa? Allah. Kenapa tidak menyebutkan selatan dan utara? Padahal kan sholat menghadap orang Madinah pada waktu itu sholat menghadap ke selatan. Ini tafsir ya. Masyriq sekali maka artinya masyriq artinya apa? Timur. Kalau maghrib? Barat. Nah yang dimaksud dalam timur dan barat ini benar-benar arah timur bukan? Kalau barat benar-benar arah barat bukan? Pertanyaannya, hari Amerika termasuk barat termasuk timur? Barat. Yang sebut barat itu apa lagi? Selain orang Amerika, orang mana lagi? Di antaranya yang ada di Eropa negara apa? Manyatnya ini kelas 3 belum tahu. Di Eropa ada negara apa saja? Yang keras? Turki, apalagi? Belanda, Prancis, Polandia, Swiss. Yang pernah menjajah kita? Belanda, ada lagi yang pernah menjajah kita? Inggris. Itu yang terkenal barat mah Inggris ya. Tafsir itu perlu dengan geografi sangat berhubungan ya. Sekarang yang kedua Al-Kaya, siapa Al-Kaya? Wakazalika ja'alnakum, dan demikianlah kami menjadikan kamu umat wasata, umat yang satu, umat yang lurus, litakunus syuhada'a, supaya kamu menjadi saksi alan nasi atas manusia, wa yakuna rasulu, dan keadaan rasul
alaikum saida, atas kamu akan menjadi saksi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang dimaksud kum siapa? Umat manusia Hah? Iya, manusia yang mana? yang Alka ini Quran turun kepada siapa? Nabi Hah? Muhammad. Turun kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad. Ali Nabi Muhammad teh seorang atau banyak orang? seorang, Tapi ini kok jangan aku. Berarti yang dimaksud kamu itu siapa? orang-orang yang beriman. Muhammad kasub tuh. Kasih. So, jadi yang dimaksud kum itu siapa? Fatih? Asfa'u. Kan Asfa'u Yahudi. Nabi Ya. Muhammad Nabi Muhammad dan umat dan umatnya. Pertanyaan terakhir, ari kita umat Muhammad bukan? umat Kenapa disebut umat Muhammad? karena tidak ada nabi Karena tidak ada nabi yang tidak ada lain, nabi, yang lain tidak ada nabi yang lain. Karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. yang terakhir, tidak akan ada lagi. Ya. Nah, disebut umatan wasato, umat yang pertengahan. Kenapa disebut umat pertengahan? Balik lagi, umat itu ada dua macam. Ada umat barat, ada umat timur. Umat barat itu adanya di mana? Di Inggris, Benuanya saya sebutlah. di Belanda, Hah? Belanda. Belanda atau bukan benua? Eropa. Hah? Di Afrika ya tuh. Di mana Afrika? Di Papua. Hah? Papua. Di Papua. Oh ya, Afrika di Papua. Papua mah di itu atau di Papua mah Irian. Kan ada blok barat, ada blok timur. Tapi Al-Quran mengatakan, demikianlah kami menjadikan kamu sebagai umat yang pertengahan. Cik ai barat akidahna kumaha? Barat itu beragama tidak? Beragama. Aku alus saya gitu. Tidak Ai timur beragama tidak? beragama. Hah? Beragama. Beragama aku alus timur teh. So, gue yang bingung ya. Umat yang pertengahan itu umat yang tidak ke blok barat, tidak ke blok timur. Karena blok barat salah, blok timur juga salah. Blok barat itu orang-orang materialis. Orang materialis teh anu kana naon ge harta wen digugulung teh. Salah bener Alka? Salah. Orang timur mah sosialis. Di antaranya orang Cina dan orang Soviet itu sosialis. Halus teh sosial. Tuh. Sosialis itu berehan bager. Sok barang bere. Ayo sok barang bere halus teh. Halus. Barang berena kebablasan, pamajikan ge dibikeun ka batur. Teh bisi maneh rek nyarean pamajikan urang kopsa 2 peuting. Halus teh begitu. Nah itu sosialis. Rek angka boga pamajikan dibikeun ka batur. Wah. Oh, itu kirakunya. Ya. Islam mah umatan wasato pertengahan. Artinya bukan materialis, bukan sosialis. Islam butuh harta tidak? Butuh. Islam butuh bersosial tidak? Butuh. Tapi berhartanya bagaimana? Tidak berlebihan. Hartanya dipakai untuk bersosial, tapi bersosial jadi dijaga. Itulah umatan wasato. Terus litakunu syuhada ala nas, supaya kamu menjadi syuhada. Yang dimaksud kamu di sini siapa? Litakunu panjang tuh? Panjang. Panjang. Berarti yang dimaksud litakunu apa artinya? Supaya kamu menjadi saksi. Supaya kamu seorang atau banyak? Seorang. Hah? Seorang. Banyak. Dari mana tahu bahwa itu adalah banyak? Dari kalimat takun. Takunu ya. Kenapa takunu dikatakan banyak? Karena ada domir antum, yaitu dari wawu. Supaya kamu menjadi saksi. Menjadi saksi atas siapa? Alka? Menjadi saksi atas siapa? Atas manusia. Manusia yang mana? Manusia timur dan barat. Supaya jadi saksi untuk manusia yang menganut barat dan timur. Nah, kemudian wa yakuna rasulu alaikum syahida. Keadaan rasul juga jadi saksi alaikum. Yang dimaksud alaikum ini siapa? Alka? Naima? Umatan wasato itu ya. Cukup ya tafsirnya saya kira banyak baiknya.